Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita bertemu kembali tapi melalui Zoom, berhubung saya dalam kondisi yang kurang baik. Oleh karena itu, agar pertemuan kita mencukupi, saya membuatkan video Zoom ini agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan perkuliahannya. Uh, jadi pada sebelum-sebelumnya kita telah membahas beberapa jenis-jenis surat berharga, yaitu adanya obligasi. Setelah itu kita juga sudah membahas terkait dengan suku. Itu merupakan dua jenis surat berharga yang mana sampai saat ini masih umum digunakan. Tapi meskipun begitu, eh, pada sebelumnya saya menanyakan terkait dengan suku, ternyata masih ada teman-teman di sini yang belum mengetahui apa itu suku. Tapi mudah-mudahan setelah adanya perkuliahan sebelumnya, teman-teman di sini sudah mengerti apa yang disebut dengan suku dan apa yang menjadi perbedaan antara suku dengan obligasi. Karena dua hal tersebut hampir memiliki kesamaan. Cuman yang menjadi prinsip ataupun yang menjadi perbedaan sangat mendasar atas kedua surat berharga tersebut adalah prinsipnya. Karena kalau di dalam obligasi sifatnya dia ya bebas, tidak memiliki unsur-unsur syariah, yang mana uang pengelolaannya tersebut bisa digunakan untuk segala aktivitas apa saja. Tapi berbeda ketika kita membeli suku, baik suku yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun suku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, ada beberapa pihak-pihak yang dapat mengeluarkan obligasi ataupun suku. Dan bagi para penerbit ataupun pembeli suku ataupun obligasi tersebut sifatnya tidak terbatas. Maksudnya siapa saja bisa membeli. Asalkan yang paling penting adalah dia punya uang. Namun kalau di dalam suku yang menjadi penekanannya adalah semua unsur-unsur yang ada harus berprinsip ataupun harus berpedoman dengan syariah. Karena itu merupakan tujuan diterbitkan suku. Nah, karena suku ini adalah untuk menarik para investor-investor yang memiliki ataupun yang beragama Islam, yang selama ini mereka tidak mau melakukan pembelian obligasi karena sifatnya tidak bersifat syariah. Nah, namun dengan dikeluarkan suku ini, maka diharapkan para uh, calon investor khususnya yang beragama Islam tidak menolak untuk membeli surat berharga ini sehingga dapat membantu perekonomian Indonesia. Karena seperti kita ketahui, apabila tahun berjalan tersebut biaya ataupun APBN tidak bukan APBN melainkan pajak tidak mencukupi untuk perencanaan tahun depan, maka obligasi ataupun suku menjadi cara pemerintah ataupun perusahaan untuk dapat meningkatkan pembiayaan di tahun berikutnya. Kenapa? Hal itu agar tidak timbulnya permasalahan ataupun tidak tersedianya kecukupan dana. Hal ini akan sangat berdampak bagi berjalannya ekonomi. Nah, pada hari ini ataupun pada pertemuan kali ini, kita akan melihat salah satu jenis surat berharga yang mana saya yakin semua dari teman-teman ataupun saudara-saudara di sini sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ataupun surat berharga cek. Walaupun saya anggap ada sebagian orang yang belum pernah melihat secara langsung ataupun memegang secara langsung.
Tapi sifatnya cek ini sudah sangat-sangat umum ataupun kita sudah mengetahui bagaimana proses-proses eh, cek tersebut. Nah, tapi ada sebagian belum pernah melihatnya. Mudah-mudahan setelah ini saudara-saudara bisa mencari ataupun bisa mendapatkan cek tersebut. Sehingga hasil apa yang telah kita pelajari ya hari ini bisa diimplementasikan ataupun sekurang-kurangnya bisa mengetahui informasi terkait dengan cek. Nah, oke, kita langsung saja melihat terkait dengan apa itu cek. Kalau kita melihat berdasarkan definisi yang diatur di dalam KUHD, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, cek ini merupakan sebuah surat berharga yang sudah cukup lama digunakan. Nah, sehingga pengaturan cek ini telah diatur di dalam KUHD. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kita ingin mengetahui bahwa surat berharga tersebut sudah lama ataupun surat berharga tersebut masih tergolong baru, kita bisa melihat berdasarkan di mana pengaturan surat berharga tersebut. Nah, karena kalau kita melihat surat berharga diatur di dalam KUHD, itu menunjukkan surat berharga tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, kenapa? Karena KUHD ini merupakan kitab undang-undang yang dibawa oleh negara Belanda ketika melakukan penjajahan di Indonesia. Nah, yang mana fungsinya pada saat itu agar tidak terjadinya kekosongan hukum, sehingga mereka membawa undang-undang mereka. Ataupun hal ini sering disebut dengan azas konkordansi. Nah, ini saya ulang lagi. Azas konkordansi adalah azas di mana sebuah negara ataupun negara penjajah akan membawa produk ataupun undang-undangnya ke mana negara tersebut menjajah. Nah, oleh karena itu makanya karena Indonesia dijajah oleh Belanda, maka sangat-sangat banyak undang-undang yang menjadi pedoman dari negara Belanda. Seperti KUH Perdata, KUH Dagang, setelah itu hukum pidana kita dahulu. Namun sekarang sudah banyak perkembangan-perkembangan. Kenapa? Karena adanya perubahan zaman. Mau bagaimanapun, setiap tahunnya tersebut pasti akan dikeluarkan undang-undang yang baru. Yang mana fungsinya adalah karena agar undang-undang selalu sesuai dengan zaman. Nah, karena ketika undang-undang tidak sesuai dengan zaman, pasti undang-undang akan ketertinggalan. Nah, sehingga oleh karena itu, makanya legislatif selalu membuat undang-undang, baik di pemerintahan daerah, pusat. Kalau kita melihat di sini, definisi dari cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana. Nah, kalau kita berhenti di sini dulu, jadi di sini kalau kita melihat secara eh, definisinya, surat perintah tidak bersyarat. Nah, sehingga ketika kita memiliki surat cek ini, ketika kita ingin melakukan proses pencairan di bank, ini dianggap adalah surat perintah tidak bersyarat. Karena ketika kita memiliki cek tersebut, kita ingin menukarkan cek tersebut ke bank, maka bank harus memberikan sejumlah uang berdasarkan apa yang ditulis di dalam cek tersebut. Karena di dalam cek tersebut nanti akan ditulis bisa ditulis siapa penerimanya dan jumlah uangnya. Nah, ketika uangnya ada 50 juta, maka bank harus mencairkan sejumlah 50 juta berdasarkan apa yang ditulis dari cek tersebut. Hal yang paling penting juga ketika kita memiliki cek ini, sifat cek ini berbeda dengan mungkin ATM. Nah, kalau kita memiliki ATM, nah bisa saja orang memberikan kita sebuah ATM, Bank BSI contohnya. Jangan Bank BSI karena di sini umum. Nah, tapi contohnya di Aceh ini ada Bank Mandiri. Tidak ada Bank Mandiri. Nah, namun diberikan Bank Mandiri. Ketika kita ingin melakukan proses penarikan uang, nah, walaupun memang sangat jarang diberikan ATM ya.
Ini kita contohkan saja. Tapi kita bisa melakukan penarikan di semua TM. Nah, khususnya apabila memiliki logo Visa ataupun Mastercard. Nah, tapi kalau kita melihat penggunaan cek di sini, cek tersebut harus dilakukan pencairan di mana ataupun di tempat bank tersebut ataupun logo bank tersebut berada di cek. Nah, jadi contohnya ya bisa saja seandainya ada usaha orang Aceh, nah, seperti melakukan pengiriman kopi yang berasal dari Aceh dikirimlah ke Jakarta. Nah, ternyata penggunaan ataupun si pembeli dari kopi tersebut tidak ingin melakukan transfer. Ya bisa saja karena tanggal waktu yang akan diberikan, contohnya cek ini akan berlaku mulai tanggal 1 November. Nah, sedangkan pada saat itu masih 15 Oktober. Nah, jadi si pembeli akan menunda untuk melakukan pembayaran selama 15 hari sampai tanggal 1 November ketika ingin dilakukan pencairan. Nah, pada saat itu, si pembeli memberikan sebuah cek yaitu Bank Mandiri. Nah, dia mengirimkan cek Bank Mandiri kepada si penjual kopi yang berada di Aceh. Nah, ternyata setelah si penjual mendapatkan cek yang diberikan oleh pembeli tadi, dia ingin melakukan pencairan di Bank BSI, ternyata dia ditolak. Nah, kenapa? Karena sifat cek tersebut hanya bisa dicairkan di mana cek tersebut dikeluarkan. Nah, dalam konteks contoh tadi yang saya gunakan adalah apabila si penjual ini ingin melakukan pencairan, maka yang harus dilakukan oleh si penjual ini dia harus pergi ke Bank Mandiri. Nah, dia tidak bisa pergi ke bank lain, baik itu BCA, BSI. Nah, karena dalam konteks di Aceh saat ini umumnya, bukan umumnya, ya hampir mendominasi adalah bank syariah. Nah, sehingga bank-bank yang konvensional seperti Bank Mandiri tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu, maka si penjual kopi tadi harus sekurang-kurangnya adalah pergi ke Medan untuk melakukan proses pencairan cek tersebut. Nah, ini yang menjadi kendala kadang-kadang ketika kita hanya menganut ataupun berprinsip syariah. Sedangkan kalau kita melihat eh, banyak aktivitas-aktivitas perbankan sekarang itu masih menggunakan bank konvensional, nah, khususnya lagi di luar Aceh. Nah, hampir semua mereka menggunakan bank konvensional. Nah, tapi karena di Aceh telah dikeluarkan undang-undang terkait dengan syariah perbankan syariah, maka segala aktivitas-aktivitas yang bersifat non syariah, ya khususnya terkait dengan perbankan ataupun perkreditan, baik perkreditan seperti mobil, motor, ataupun benda-benda yang lainnya, sudah tidak dapat digunakan lagi sejak tahun 2021 kurang lebih. Nah, jadi pada saat itu segala aktivitas bank-bank konvensional sudah tidak bisa lagi. Nah, makanya sampai saat ini di Aceh hanya ada bank syariah. Nah, setelah itu, penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama maupun atas tunjuk. Jadi, kadangkala cek ini tidak dituliskan nama secara jelas. Nah, hanya diberikan tanda tangan ataupun jumlah uang dan diberikan kepada orang penerima. Hal ini terkait dengan pengaturan cek tadi diatur di dalam KUHD, dapat ditemui dalam pasal 178 sampai dengan pasal 229. Nah, jadi terkait dengan penggunaan cek, syarat-syarat cek, nah, itu diatur di dalam KUHD pasal 178 sampai dengan pasal 229. Nah, kalau kita melihat ini merupakan contoh dari cek tersebut. Nah, kalau kita melihat ini, tadi saya mencontohkan Bank Mandiri. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, ada logo di sebelah kiri yang menunjukkan di sini saya menggunakan logo BCA. Nah, ini merupakan bank penerbit dari
cek tersebut. Nah, jadi bank inilah yang akan bertanggung jawab ketika si pemegang cek akan melakukan pencairan. Untuk proses melakukan pencairan dapat dilakukan di mana saja. Nah, asalkan sama dengan bank penerbitnya. Nah, jadi kalau seandainya dikeluarkan di sini kalau kita melihat cabangnya adalah Jalan Darmo Surabaya, ketika kita ingin melakukan proses pencairan cek tersebut di Medan, tidak masalah asalkan kita melakukan pencairannya di Bank BCA. Nah, sehingga kita dapat melakukan penarikan. Nah, tapi di luar Bank BCA tidak dapat dilakukan penarikan. Nah, setelah itu, cek ini selalu memiliki nomor seri. Nah, jadi tidak berbeda dengan uang rupiah kita yang kita gunakan. Nah, kalau di uang rupiah tersebut pasti memiliki nomor serinya. Nah, kalau uang rupiah kita juga ada memilih hologram dan lain-lainnya. Itu agar tidak terjadinya eh, penipuan. Nah, begitu juga di dalam cek ini. Nah, cek pasti memiliki nomor seri. Yang mana di sini kalau kita melihat ada nomor seri CA86806552. Nah, kalau penggunaan cek ini sebenarnya, ini sebelah kanannya kita anggap, yang saya taruh ataupun perlihatkan di dalam PowerPoint ini, sebenarnya cek tersebut nanti ada dua bagian. Nah, yang satu lagi ataupun bagian yang pertama nanti, bagian sebelah kiri. Nah, ini kalau kita melihat sebelah kirinya ada cap ataupun stempel. Nah, stempelnya setengah. Nah, sebenarnya ini ada setengah lagi stempelnya. Nah, fungsi dari setengah stempelnya lagi ini menunjukkan sebagai bukti dikeluarkan cek tersebut. Setelah itu, di dalam sebagian ceknya lagi itu juga ada nomor serinya. Nah, jadi nomor seri antara sebelah kiri dengan sebelah kanan CA86806552 ini ada dua nomornya. Yang mana fungsinya adalah apabila dalam kondisi hal-hal yang tidak terduga, nah, seperti cek tersebut jatuh ataupun dicuri, nah, nomor cek yang ada di penerbit cek tadi bisa melaporkan kepada perbankan untuk diblok nomor cek yang ini. Contohnya 86806552 ini. Nah, sehingga para penerima cek tersebut ataupun para pemilik yang tidak sah yang mendapatkan cek tersebut tidak bisa melakukan pencairan. Nah, ya, jadi ketika dia pergi ke bank ya dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa walaupun dia mendapatkan cek tersebut. Nah, berbeda kalau dengan uang. Nah, saya juga tidak pernah melihat ada uang yang dilaporkan tidak berfungsi. Kalau kita berbicara terkait uang yang sah ya. Nah, tapi ada juga kalau kita melihat uang palsu tersebut ternyata nomornya nanti bisa sama. Nah, ini bisa saja bank melakukan penolakan. Nah, tapi biasanya memang uang palsu itu tidak mungkin dilakukan tabung ke bank. Nah, biasanya dilakukan transaksi di masyarakat. Nah, setelah itu, di dalam konteks cek ini juga nanti harus dituliskan berapa jumlah dikeluarkan uang dari cek tersebut. Maksudnya, si penerima cek tersebut berapa bisa melakukan penarikan atas cek tersebut. Jadi di sini kalau contohnya ada 2.707.000 rupiah. 2.700.000.000. Nah, saya juta tidak menyebutkan. Nah, jadi di sini jumlah yang bisa dilakukan penarikan oleh si penerima cek. Nah, dan yang terakhir di pojok kanan ini ada tanda tangan dan cap perusahaan. Nah, ini jadi maksudnya yang melakukan penerbitan cek tersebut nanti harus melakukan tanda tangan dan cap apabila dia perusahaan. Nah, ya bisa saja nanti orang yang mengeluarkan itu secara perorangan, nah, bukan dari perusahaan. Ketika dikeluarkan oleh sebuah ataupun dikeluarkan oleh perorangan, maka sudah pasti dia oke.
Oke. Nah, jadi harus dilakukan hal yang paling penting di situ adalah adanya tanda tangan dari si penerbit. Karena apabila tidak ada tanda tangan dari penerbit tersebut, maka cek tersebut tidak berlaku. Nah, oleh karena itu nanti dari pihak bank ketika ingin melakukan proses pencairan, tanda tangan itu yang menjadi hal penting untuk melihat apakah memang tanda tangan ini diberikan oleh si pengeluar cek tersebut atau bisa saja cek tersebut dikeluarkan oleh orang yang tidak tepat. Nah, maksudnya ya tanda tangannya dipalsukan ataupun uh, ada pemaksaan. Nah, tapi ya kalau pemaksaan itu di luar konteks kita. Nah, tapi dilihat berdasarkan tanda tangan. Nah, apakah ini memang tanda tangannya tepat ataupun uh, tidak tepat. Nah, karena itu biasanya ketika tanda tangannya tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh perbankan, maka bisa saja cek tersebut ditolak. Nah, tapi atas alasan. Nah, ya, contoh alasannya tanda tangannya tidak sesuai. Nah, ya, tadi sudah kita lihat. Selanjutnya, bentar. Jadi kalau kita melihat terkait dengan jenis-jenis cek, jadi jenis-jenis cek itu ada beberapa jenis ya, ataupun beberapa macam. Nah, yang mana cek-cek ini tergantung dengan sifat-sifatnya masing-masing. Nah, kalau kita melihat yang ceknya sebelum ini, sudah jelas ini bukan menunjukkan cek atas nama ya. Kalau di sini yang pertama kali adalah cek atas nama. Nah, adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat cek atas nama ini, di dalam ceknya tersebut akan langsung dituliskan nama siapa yang berhak untuk melakukan pencairan. Nah, contohnya saja memberikan cek kepada Bapak Andi. Nah, Bapak Andi ini akan saya langsung tulis namanya pada atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Andi Sutomo. Nah, di sini ada kata-kata selanjutnya, tahu. Maksud kata-kata atau pembawa ini itu sesuai dengan kategori yang kedua di sini. Yang disebut adalah cek atas tunjuk. Jadi cek atas tunjuk ini adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Jadi kalau kita melihat contoh cek tadi itu merupakan contoh cek atas tunjuk. Jadi dia tidak dituliskan namanya di dalam cek tersebut. Namun setiap orang yang mendapatkan cek tersebut berhak untuk mencairkan di bank yang telah ditunjuk tadi. Oleh karena itu makanya cek ini sifatnya sangat-sangat penting. Nah, ya kalau uang ya oke lah paling selembarnya 100.000. Tapi kalau cek ini ketika dia jatuh ataupun hilang, ketika di dalam cek tersebut bernilai 100 juta, seseorang ingin melakukan pencairan, ya bisa saja. Nah, namun kalau kita melihat di sini, cek ini dia memiliki nomor seri. Nah, CA86806652 itu merupakan nomor seri cek ini. Nah, jadi seandaikan cek ini jatuh ataupun hilang, si penerima cek tadi yang belum melakukan pencairan bisa melaporkan kepada si penerbit. Nah, contohnya tadi Bapak Andi dengan saya, Pak Andi melaporkan kepada saya bahwa cek tersebut hilang. Nah, saya dengan nomor yang ada tadi bisa langsung melaporkan ke bank untuk nomor tersebut diblok. Sehingga ketika saya melakukan pemblokan terhadap nomor cek tersebut, ada orang yang mendapatkan cek tersebut ingin melakukan pencairan tidak bisa dilakukan. Karena nomornya sudah dikunci. Yang ketiga, ada yang disebut dengan cek silang atau cross check. Merupakan cek yang di pojok kiri
atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Nah, jadi kalau kita melihat cek yang ketiga ini umumnya ataupun ketika kita ingin melakukan pencairan cek, cek itu akan ditukarkan dengan uang cash. Nah, makanya di sini ada cross check. Ketika kita ingin melakukan pemindah bukuan, cek tadi yang seharusnya diberikan cash, kita ingin langsung memindahkannya ke dalam eh, ke dalam bentuk seperti tabungan. Nah, maka kita akan langsung bisa dengan syarat cek tersebut harus dilakukan penyilangan. Setelah itu, kalau kita melihat satu lagi, ada yang disebut dengan cek mundur. Nah, ini merupakan salah satu cek yang mana sifatnya dibayar mundur. Nah, jadi mundurnya di sini bukan contohnya ini tanggal 10. Mundur itu setahu kita ya kan tanggal 5, 6, 7. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan cek yang disebut cek mundur itu, ketika kita mendapatkannya tanggal 10, maka ada waktu jeda. Nah, baru kita bisa melakukan pencairan ceknya itu pada tanggal contohnya 16, 17 ataupun berikutnya. Nah, cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya, nah ini contohnya, Mr. Budiman menerima cek pada tanggal 10 Mei 2006. Namun, dalam cek tersebut tertulis tanggal 15 Mei 2006. Jadi selama tanggal 10 sampai tanggal 14 ini, ketika saya ataupun penerima mendapatkan cek tersebut, orang tersebut tidak bisa melakukan pencairan. Nah, kenapa? Karena sudah ada perjanjian awal ataupun kesepakatan awal antara si pemberi cek dengan si penerima cek. Nah, karena ketika dia melakukan pencairan pada tanggal jeda tersebut, hal tersebut bisa saja ada alasan-alasan. Salah satunya kalau saya menuliskan di sini, karena belum memiliki dana pada saat itu. Nah, namun yang harus ditekankan di sini adalah ketika belum diberikan cek tersebut harus ada kesepakatan. Nah, karena apabila tidak ada kesepakatan, itu akan sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena nanti bisa dianggap sebagai cek kosong. Nah, contohnya saja si penerima menerima tanggal 12. Dia langsung pergi ke bank dan melakukan pencairan. Ternyata sampai di bank uangnya tidak ada. Hal ini akan berdampak kepada si penerbit ataupun si pemberi karena dia dianggap memberikan cek kosong. Oleh karena itu makanya sebelum dilakukan pemberian cek mundur ini harus ada kesepakatan dulu. Setelah itu, kalau kita melihat pihak-pihak yang terlibat di dalam cek ini, ada empat pihak yang sangat penting ya dalam proses terjadinya ataupun penukaran cek ini. Yang pertama kali adalah penarik ataupun penerbit. Nah, di sini penarik atau penerbit itu adalah orang yang mengeluarkan cek. Nah, penarik adalah pihak yang menerbitkan atau menandatangani surat cek. Nah, jadi ini fungsi dari eh, penarik ataupun penerbit orang yang mengeluarkannya. Contohnya kalau tadi antara saya dengan Pak Andi, saya yang mengeluarkan. Nah, setelah itu yang disebut dengan tertarik adalah tersangkut. Pihak yang diberikan perintah tanpa syarat untuk membayar suatu cek dalam hal ini adalah bank. Jadi di sini eh, pihak yang menjadi tertarik adalah bank, yang mana bank yang kita berikan cek tersebut. Nah, contohnya saja saya memberikan cek BCA, maka yang menjadi tertarik di sini adalah BCA. Nah, jadi intinya tidak mungkin orang memberikan cek tersebut tanpa ada uang ya, nah, kecuali dia memiliki niat-niat jahat. Nanti kita lihat selanjutnya. Setelah itu ada yang disebut dengan pemegang. Pemegang adalah pihak yang pertama kali sebagai pemegang atau penerima cek, yakni orang yang disebutkan namanya di dalam cek. Nah, jadi ini sudah jelas tadi adalah orang penerima. Nah, penerima ini bisa dua sifatnya. Bisa dituliskan nama di dalam cek tersebut atau orang yang menerima tanpa adanya nama di dalam cek tersebut. Yang terakhir, pengganti pihak,
yang menerima peralihan cek. Nah, yang dimaksudnya di sini adalah orang yang contohnya tadi antara saya dengan Pak Andi. Saya memberikan cek tersebut kepada Pak Andi. Nah, ternyata Pak Andi memiliki hutang dengan Pak Budi. Nah, sehingga cek yang saya berikan tadi, yang mana kewajiban saya hanya kepada Pak Andi, ternyata Pak Andi juga memiliki kewajiban hutangnya kepada Pak Budi. Nah, sehingga hutang ataupun cek tersebut dibayarkan melalui pemberian cek. Setelah itu, ada beberapa syarat formil yang harus terpenuhi di dalam cek tersebut. Yang pertama kali adalah terdapat kata cek yang dituliskan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat ini contohnya tadi, nah, di pojok kanannya itu ada dituliskan bahasa cek. Yang mana ini menunjukkan ataupun ini menjadi syarat formil. Nah, karena seperti yang kita ketahui ketika adanya syarat-syarat terpenuhi, maka bisa batal demi hukum. Nah, setelah itu, faktor yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Nah, jadi anggap saja setiap orang yang memiliki cek secara sah tadi, ketika ingin melakukan pencairan sejumlah uang tersebut, maka pihak bank tidak akan meminta jenis apapun. Nah, biasanya paling hanya identitas. Kalau itu menunjukkan atas nama. Nah, untuk melakukan proses pencairan tersebut. Selanjutnya, nama bank yang membayarnya. Nah, jadi ya ini kembali lagi kepada eh, penerbit kartu kredit tadi. Apakah Bank BCA, BSI, dan lain-lain. Setelah itu ada tanggal pembayaran. Nah, jadi ini tanggal pembayaran ini sangat berpengaruh nanti tergantung dengan tanggal jatuh temponya. Nah, karena setiap surat cek tersebut memiliki tanggal jatuh tempo. Jadi apakah tanggal 10, 12, nah, itu merupakan tanggal pembayaran. Dan yang terakhir ada tanda tangan penarik. Nah, jadi hal ini yang merupakan hal paling penting. Nah, biasanya kita juga ketika ingin melakukan proses pencairan cek tersebut yang menjadi pertimbangan bank, yang pertama kali nanti akan dilihat tanda tangannya. Apakah sesuai dengan yang mereka miliki atau ini bukan menunjukkan tanda tangan dari si pemilik cek tersebut. Tadi saya menyinggung terkait dengan masa berlaku cek. Nah, jadi berdasarkan selain ini kalau kita melihat masa berlaku cek selama 70 hari. Nah, jadi masa berlaku cek hanya selama 70 hari sejak diterbitkan. Nah, jadi kalau seandainya tadi cek mundur, dia bukan berdasarkan kapan cek tersebut diberikan. Nah, contohnya dia memberikan tanggal 10, tapi dia sudah ada kesepakatan tanggal 20 untuk proses pencairan di bank. Maka tanggal proses pencairan di bank itu ataupun tanggal 20 lah mulai dihitung. Nah, semenjak tanggal 20 tersebut 70 hari berikutnya. Ketika 70 hari tersebut sudah melewati, nah, maka cek tersebut sudah kadaluarsa ataupun sudah tidak bisa lagi digunakan untuk proses pencairan. Nah, hal itu diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2016. Nah, tapi sebelum adanya peraturan ini, proses penarikan cek di bank tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang, yaitu kurang lebih selama 8 bulan. Nah, ini sangat-sangat panjang. Hal ini dilakukan pemotongan salah satunya adalah untuk memberikan kepastian kepada pemberi cek. Nah, ya contohnya seperti tadi. Nah, ketika selama 8 bulan tadi si penerima cek tidak melakukan pencairan, ternyata dia ya bisa saja lupa ataupun hal-hal yang lainnya. Hal tersebut kan menyulitkan si pemberi. Kenapa? Karena dia harus memastikan adanya dana di dalam rekening tersebut. Karena ketika dilakukan penarikan ataupun pencairan cek tersebut tidak ada, maka dia dianggap sebagai cek kosong. Nah, jadi ini yang disebut dengan cek kosong. Kalau kita lihat berdasarkan aturan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 8 Juni tahun 2000 tentang tata usaha penarikan cek biliet giro kosong, nah, di sini dapat disimpulkan bahwa
adanya kewajiban penyedia dana oleh penarik karena saldo tidak cukup. Nah, jadi ya contohnya tadi ketika si penerima ingin melakukan pencairan ceknya sebanyak 50 juta pada tenggang waktu selama 70 hari tadi. Nah, ternyata uang tersebut tidak ada. Ini masih dalam masa belum kadaluarsa ya. Nah, ternyata uangnya tidak ada. Nah, maka si pemberi cek tadi tersebut dianggap sebagai memberikan cek kosong. Nah, dalam hukum perdata, kegagalan pembayaran utang dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan wan prestasi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui juga, kalau di dalam kasus perdata itu ada kasus terkait dengan wan prestasi ataupun ingkar janji ataupun adanya satu lagi adalah perbuatan melawan hukum. Sebelum adanya aturan terkait dengan cek kosong ini diatur di dalam 1971, cek kosong termasuk dalam salah satu hukum pidana. Nah, namun, kalau kita melihat penjelasan di sini, sebagai tindak pidana ekonomi diancam dengan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Ancaman pidana yang berat itu ternyata menimbulkan keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu Nomor 1 1971. Nah, jadi semenjak tahun 1971 ini sudah tidak berlaku lagi. Ini ada dua contoh kasus ya, yang mana kasus ini merupakan contoh kasus cek kosong. Nah, yang pertama kali ada perkara antara CV Mitra Tunggal Anugrah Cabang Palu melawan Yonatan. Nah, jadi di sini uh, yang menjadi terdakwanya adalah si Yonatan. Terdakwa menandatangani CV Mitra dan membeli spare part roda 2 merek Aspira dan Federal untuk toko terdakwa senilai 19.500.000. Setelah itu mendapatkan potongan sehingga harus membayarkan 15 juta. Poin keduanya. Poin ketiganya di sini, terdakwa memberikan cek yang bernomor 127892. Nah, ternyata ketika dilakukan proses pencairan tidak dapat dicairkan. Jadi ini mulai masalahnya. Ternyata proses bisnis mereka tetap berjalan. Yang mana selanjutnya terdakwa memesan kembali spare part senilai 27 juta dan menyerahkan bilet giro ataupun cek 12.345. Namun ternyata tidak ada dananya. Nah, ternyata dua cek yang ternyata tidak dapat dicairkan sehingga saksi mengalami kerugian. Nah, kalau kita melihat berdasarkan keputusan hakimnya di sini, pengadilan di negeri mengatakan bahwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana dakwaan primer. Nah, jadi di sini dijelaskan tidak terbukti ya melakukan dakwaan primer. Menyatakan, namun kalau kita melihat poin keduanya, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidiar. Nah, jadi di sini dia menyatakan melakukan dakwaan subsidiar, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Nah, jadi dia tidak dianggap melakukan perbuatan pidana kalau berdasarkan putusan pengadilan negeri. Sedangkan di pengadilan tinggi mengeluarkan keputusan NA. Dan pada Mahkamah Agung, nah yang menariknya di sini, menolak permohonan kasasi. Nah, jadi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya. Alasannya karena terdakwa telah melakukan perbuatan membeli spare part, ternyata sisa hutang 43 juta tidak akan dibayar terdakwa dengan menguasai spare part tersebut. Nah, tetapi karena terdakwa kesulitan keuangan. Nah, jadi di sini penekanannya adalah si terdakwa tadi tidak ingin melakukan pembayaran bukan karena ada keinginan sendiri. Nah, tapi karena adanya kerugian dari perusahaan tersebut. Nah, sedangkan kalau kita melihat kasus yang kedua ini, nah ini menariknya, Supiati mendatangi Haji Asmadin dan menyerahkan 3 cek yang dikatakan ada dananya dengan nilai total 8 juta. Nah, jadi Supiati memberikan cek 3 sebanyak 8 juta totalnya.
Setelah itu, Asmadin menyerahkan uang senilai 7.200.000. Nah, jadi Asmadin ini menyerahkan dalam bentuk uang cash ya. Sedangkan Supiati tadi memberikan secara cek. Ternyata ketika Haji Asmadin mencairkan ke Bank BRI, ternyata ketiga cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak cukup. Supiati telah dengan sadar mengetahui bahwa cek yang diberikan tidak didukung oleh dana. Nah, sedangkan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana penipuan. Nah, jadi kalau di dalam pengadilan negeri telah dinyatakan bersalah, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan. Setelah itu menerima permohonan banding dan membatalkan putusan. Nah, ini di dalam pengadilan tinggi. Yang menariknya di sini di Mahkamah Agungnya mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan. Nah, ini hal yang pentingnya. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan. Nah, jadi hal mendasar kenapa Mahkamah Agung melakukan putusan ini, kenapa? Karena terdakwa dengan sadar memberikan cek kosong. Nah, ini kita lihat kesimpulannya dari dua kasus tadi ya. Seseorang bisa bebas dari hukuman apabila tidak mampu membayar. Nah, itu terjadi pada kasus jual beli spare part tadi. Nah, ternyata cek yang diberikan tersebut tidak ada uang karena dia sudah bangkrut ataupun tidak memiliki uang untuk membayarnya. Sedangkan yang kasus kedua tadi, apabila tersangka secara sah, sadar dan mampu, namun tidak mau melakukan pembayaran, maka tersangka dinyatakan bersalah. Kenapa? Karena dia dari awal sudah memiliki niat untuk melakukan penipuan. Nah, demikian terkait dengan perkuliahan kita cek hari ini. Semoga mendapatkan manfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.